Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Azahra dari kelompok 4. Kali ini saya beserta teman saya dari kelompok 2 dan kelompok 4 akan memberikan kalian pengetahuan tentang kerajaan Talo. Sebelum itu, berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami, kelompok 2 dan kelompok 4. Barang siapa yang tidak kenal dengan kami, maka kami juga tidak akan mengenalnya. Jadi salam kenal ya teman-teman. Ada 4 topik yang akan kami bahas hari ini, yaitu wilayah kerajaan Talo, tokoh kerajaan Talo, kejayaan dan keruntuhan kerajaan Talo, dan yang terakhir, peninggalan kerajaan Talo. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke dalam materinya. Wilayah kerajaan Talo. Kesultanan Talo adalah salah satu kerajaan suku Makassar yang terdapat di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini berhubungan erat dengan kerajaan Goa, yang secara bersama-sama setelah Islamisasi persekutuan kerajaan Goa dan Talo oleh para sejarawan disebut dengan nama Kesultanan Makassar. Wilayah kerajaan Talo meliputi Samata, Panampu, Moncong Loe, dan Parang Loe. Secara keseluruhan, kerajaan Talo memiliki wilayah yang strategis, terutama dalam perdagangan dan pelayaran di perairan Sulawesi Selatan. Kerajaan Talo merupakan salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan, memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas pada masa kejayaannya. Kerajaan Goa Talo mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653. Wow, udah lama banget nih guys ya. Makassar pada masa kejayaannya berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menguasai daerah-daerah subur dan daerah yang menunjang keperluan perdagangan. Wilayah kekuasaannya mencapai sampai dengan Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, ibu kota Talo. Kerajaan ini berpusat di Talo, yang terletak di Makassar. Sebagai ibu kota, Talo menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan kegiatan politik. Yang kedua, daerah sekitar Makassar. Makassar sebagai wilayah yang sangat strategis menjadi pelabuhan utama yang menghubungkan perdagangan antara kepulauan Indonesia dan negara-negara lain, termasuk Eropa, Arab, dan China. Yang ketiga, pesisir dan wilayah Teluk Bone. Daerah pesisir yang subur ini merupakan jalur perdagangan yang penting dengan pelabuhan-pelabuhan yang mendukung aktivitas ekonomi kerajaan. Wilayah Goa. Meskipun Goa dan Talo sering bersaing, mereka juga memiliki aliansi wilayah. Ini merupakan bagian dari kekuasaan kerajaan yang lebih luas dan sering terlibat dalam konflik maupun kerjasama. Yang kelima, daerah sekitar Parepare. Daerah ini juga menjadi bagian dari pengaruh Talo dengan pelabuhan yang penting untuk kegiatan perdagangan.
Halo semuanya, kali ini diambil alih oleh saya Utari Aresifa dari kelompok 2. Siap-siap ya, karena kita akan mengupas siapa aja sih tokoh-tokoh hebat yang berperan besar di Kerajaan Tallo, serta pesan sejarah yang bisa kita ambil dari mereka. Let's go! Sultan Hasanuddin. Pertama, kita mulai dengan tokoh legendaris Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16. Ia dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia dengan nama asli Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mengape. Ia membawa kerajaan Goa Tallo ke puncak kejayaannya dengan menjadikan Makassar sebagai pusat ekonomi. Sultan Hasanuddin memperhatikan pengembangan kebudayaan Islam dan pendidikan. Ia juga memimpin Perang Makassar melawan VOC pada 1669. Berkat perjuangannya, ia dijuluki ayam jantan dari timur, simbol keberanian dan semangat juangnya untuk mempertahankan tanah air. Karaeng Patinggalowang. Selanjutnya, kita berkenalan dengan Karaeng Patinggalowang yuk. Tokoh yang satu ini bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang intelektual. Sultan Mahmud Karaeng Patinggalowang III adalah Mengkubumi yang memerintah di Tallo dari tahun 1641 sampai 1654. Karaeng Patinggalowang atau Sultan Mahmud memerintah Tallo dari 1641 hingga 1654. Sebagai Mengkubumi, ia mendampingi Sultan Malikus Said dan berperan penting dalam memajukan kerajaan Goa Tallo. Terkenal karena ketertarikan pada ilmu pengetahuan barat, ia membangun hubungan dagang dengan Portugis dan Spanyol. Nah, keberhasilan kerajaan Goa Tallo dimulai dari peranannya, tetapi ia wafat saat berjuang melawan VOC. Sebelum meninggal, ia menyiapkan 500 kapal untuk menyerang Ambon sebagai bentuk untuk menunjukkan dedikasi dan kecerdasannya dalam memimpin kerajaan. Datuk Ri Bandang. Nah, sekarang yuk kita bicarakan tentang Datuk Ri Bandang. Ulama hebat dari Minangkabau ini bernama asli Abdul Makmur. Ia datang ke Sulawesi untuk menyebarkan Islam. Datuk Ri Bandang, ulama asal Minangkabau bernama asli Abdul Makmur. Ia memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Sulawesi pada abad ke-16. Dengan kompetensi di bidang fikih, ia berhasil mengajak Raja Goa Tallo untuk memeluk Islam pada tahun 1605, kemudian mengganti namanya menjadi Sultan Alauddin I. Ia juga meminta dibangunkan masjid di Kaluku Bodowa dan menyebarkan ajaran Islam ke kerajaan-kerajaan lain. Dakwahnya berdampak signifikan dalam mengubah kebiasaan masyarakat dan membawa nilai-nilai agama ke dalam kehidupan kerajaan. Baik semua, kali ini diambil alih oleh saya. Perkenalkan, nama saya Ari Pratama dari kelompok 4. Nah, sebelumnya kalian sudah mengenal wilayah dan tokoh penting kerajaan Tallo. Selanjutnya, kita akan membahas faktor kejayaan dan keruntuhan kerajaan Tallo nih. Pertama, kita intip rahasia di balik kejayaan kerajaan ini yuk. Yang pertama, letak strategis. Pertama-tama, mari kita bahas letak geografis kerajaan Tallo. Bayangkan, mereka berdiri di tepi pantai dekat Makassar. Letak strategis ini bukan hanya membuatnya indah, tetapi juga menjadi jalur perdagangan yang sangat penting, seperti jalan di tol lautan. Kerajaan Tallo menjadi titik temu bagi pedagang dari seluruh penjuru. Perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya, siapa yang tidak kenal dengan rempah-rempah? Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala adalah harta karun yang dicari-cari. Kerajaan Tallo berhasil memanfaatkan kekayaan alamnya untuk menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Bayangkan, mereka bisa bertransaksi dengan bangsa Eropa yang jauh hanya karena barang ini. Hubungan diplomatik dan aliansi. Tapi tunggu dulu, kerajaan Tallo tidak sendiri. Mereka menjalin aliansi dengan kerajaan Goa, membentuk kekuatan yang sangat tangguh, ibarat super team. Mereka saling membantu dalam perdagangan yang pertahanan. Hubungan ini membuat mereka semakin kuat.
bahkan mengurangi ancaman dari kerajaan-kerajaan lain. Kemampuan militer. Nah, kita juga bisa lupa tentang militer mereka. Kerajaan Talo memiliki angkatan laut yang hebat. Mereka bukan hanya pedagang, tapi juga pejuang. Dengan kapal-kapal mereka, mereka menjaga keamanan wilayah dan jalur perdagangan seperti armada perampok, tetapi dengan tujuan yang mulia. Agama dan budaya. Pada abad ke-16, kerajaan Talo beralih ke Islam. Ini bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang membangun jaringan yang lebih luas. Mereka berhubungan dengan pedagang muslim dari berbagai daerah. Semakin banyak pedagang, semakin banyak kekayaan yang masuk. Wah, keren sekali bukan? Rupanya kejayaan kerajaan Talo memiliki banyak faktor ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas keruntuhan kerajaan Talo. Perpecahan aliansi. Kerajaan Talo pernah bersatu dengan kerajaan Goa. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan ini mulai memudar. Ketika aliansi ini tidak lagi sekuat dulu, kerajaan Talo kehilangan dukungan strategis dan kekuatan pertahanannya. Ibaratkan sebuah tim yang tidak lagi kompak. Keruntuhan pun mulai mengintai. Ancaman dari kerajaan lain. Selanjutnya, kita tidak bisa mengabaikan ancaman dari kerajaan lain. Dengan semakin banyaknya kerajaan yang menginginkan wilayah dan kekayaan, Talo harus berhadapan dengan banyak rival. Persaingan yang ketat ini bukan membuat mereka kesulitan untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka. Bayangkan sebuah permainan catur, di mana setiap langkah harus dipikirkan dengan matang. Ketidakstabilan internal. Ada juga faktor ketidakstabilan internal. Konflik dan perselisihan di dalam kerajaan bisa melemahkan kekuatan Talo. Ketika para bangsawan dan pemimpin lokal berseteru, fokus mereka terganggu. Akibatnya, kerajaan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, seolah-olah seperti sebuah rumah yang tidak terawat, perlahan-lahan akan runtuh. Perubahan ekonomi dan perdagangan. Saat kerajaan Talo bergantung pada rempah-rempah, perubahan permintaan di pasar internasional membuat mereka harus berjuang. Jika tidak ada inovasi atau diversifikasi dalam perdagangan, mereka akan kesulitan bersaing dengan kerajaan lain yang lebih adaptif. Seperti bisnis yang tidak mengikuti tren, mereka akan tertinggal. Hai, dilanjutkan oleh saya Sugiyarti Yusuf dari kelompok 2. Mari kita bahas topik selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahannya. Siap untuk eksplorasi sejarah? Ayo kita mulai. Kekuatan, aliansi strategis. Pertama, mari kita bicarakan tentang kekuatan. Salah satu kekuatan terbesar kerajaan Talo adalah aliansi strategis dengan kerajaan Goa. Kerjasama ini memperkuat posisi mereka di Sulawesi Selatan dan menciptakan kekuatan besar yang sulit ditandingi. Seperti tim yang solid dalam olahraga, kerjasama ini membuat mereka lebih kuat dan berpengaruh. Kekuatan lokasi geografis. Terletak di jalur perdagangan strategis, kerajaan Talo menjadi pusat perdagangan penting. Dengan pelabuhan Somba Opu, mereka mampu mengakses rempah-rempah dan barang berharga dari berbagai wilayah. Bayangkan, seperti seorang pengusaha yang memiliki toko di tempat paling ramai. Sangat menguntungkan, bukan? Kekuatan, keberagaman budaya. Nah, jangan lupakan juga keberagaman budaya. Kerajaan Talo kaya akan budaya, tradisi, dan ilmu pengetahuan. Ini memperkaya identitas mereka dan menarik perhatian pedagang dari berbagai daerah.
Keberagaman ini menciptakan inovasi dan kreativitas, layaknya warna-warna cerah dalam lukisan yang membuatnya semakin indah. Kelemahan, ketergantungan pada sumber daya alam. Ekonomi Kerajaan Talloh sangat bergantung pada hasil pertanian dan perdagangan rempah-rempah. Jika terjadi bencana alam atau masalah dalam perdagangan, ekonomi mereka bisa terpengaruh, ibarat pohon yang bergantung pada air. Tanpa sumber yang cukup, ia akan layu. Kelemahan, ketidakstabilan internal. Salah satu kelemahan terbesar Kerajaan Talloh adalah ketidakstabilan internal. Konflik antara bangsawan sering terjadi yang menyebabkan ketegangan dan perpecahan. Seperti kapal yang berlayar tanpa arah, tanpa kesatuan, mereka sulit mencapai tujuan. Kelemahan, kurangnya inovasi. Terakhir, kurangnya inovasi dan modernisasi. Di tengah perkembangan zaman, Kerajaan Talloh kurang cepat dalam beradaptasi dengan teknologi baru. Ketika kerajaan lain maju, mereka tertinggal, seperti sepeda tua yang tidak mendapatkan upgrade, sulit untuk bersaing dengan yang baru dan canggih. Halo, Putih kembali lagi nih. Sekarang kita akan membahas topik tentang kondisi saat ini dan peninggalan sejarah Kerajaan Talloh yang masih ada. Yuk kita mulai. Mari kita mulai dengan kondisi Kerajaan Talloh sekarang. Meskipun Kerajaan Talloh sebagai kerajaan telah lama bubar, jejak dan pengaruhnya masih terasa di Sulawesi Selatan. Kini, wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Talloh menjadi bagian dari kota Makassar yang merupakan pusat perdagangan dan budaya di Indonesia. Jadi, meskipun Talloh tidak lagi berfungsi sebagai kerajaan, semangat dan warisan budaya mereka terus hidup. Sekarang, mari kita bicarakan peninggalan sejarah yang ada. Salah satu yang paling terkenal adalah Istana Balalompoa. Ini adalah istana yang dulunya menjadi pusat pemerintahan di Kerajaan Talloh. Bangunan ini memiliki arsitektur khas Bugis dan menjadi simbol kebesaran kerajaan. Sekarang Balalompoa menjadi tempat wisata yang menarik bagi pengunjung yang ingin melihat dan merasakan atmosfer sejarah. Lanjut ke peninggalan lainnya, yaitu Masjid Katangka. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan dan menjadi saksi bisu bagaimana perjalanan penyebaran Islam di daerah tersebut. Arsitektur masjid yang unik dan bersejarah membuatnya menjadi tempat yang wajib dikunjungi bagi para pecinta sejarah dan budaya. Seperti jendela menuju masa lalu, masjid ini mengingatkan kita akan pentingnya agama dan kebudayaan di Kerajaan Talloh. Tidak kalah penting, ada juga loh kuburan raja-raja Kerajaan Talloh. Tempat ini menjadi makam para sultan dan tokoh penting dari kerajaan. Mengunjungi kuburan ini bukan hanya tentang menghormati yang telah tiada, tetapi juga memahami perjalanan dan perjuangan mereka dalam mempertahankan kerajaan. Seperti membaca buku sejarah yang dituliskan di atas batu, kita dapat belajar banyak dari kisah-kisah yang tersimpan di sana. Kini, berbagai upaya pelestarian budaya terus dilakukan untuk menjaga warisan Kerajaan Talloh. Berbagai festival budaya dan seni diadakan untuk mengenalkan budaya Bugis
dan Talo kepada generasi muda. Ini seperti memberikan nafas baru kepada sejarah agar tetap hidup dan relevan di tengah-tengah perkembangan zaman. Mari kita berkontribusi dalam melestarikan budaya kita. Itulah tadi teman-teman, kondisi kerajaan Talo sekarang dan peninggalan sejarah yang masih bisa kita nikmati. Dari Istana Bala Lompoa hingga Masjid Katangka, semuanya mengingatkan kita akan kekayaan sejarah kita. Nah, akhirnya selesai sudah materi kita kali ini. Saya beserta teman saya akan pamit ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat ya. Selamat tinggal teman-teman.